Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Contohlah Simon. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama, Paulus menyampaikan kabar baik tentang iman dan kasih yang ditanamkan kepada umat di Kolose. Kita diajak untuk terus berbuat baik dan memberikan kekuatan bagi orang lain, agar mereka dapat mengalami pembebasan dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat Yesus berbicara dalam perahu Simon, seorang nelayan. Setelah mengajar banyak orang, Yesus mengatakan kepada Simon agar melemparkan jaringnya lagi untuk menangkap ikan. Meskipun Simon ragu, ia taat dan melemparkan jaringnya. Keajaiban pun terjadi dan jaring mereka dipenuhi dengan ikan yang melimpah. Simon dan rekannya kagum akan kuasa Tuhan Yesus dan meninggalkan segalanya untuk mengikutinya. Renungan ini mengingatkan kita akan pentingnya pengabdian
dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Seperti Simon yang menerima perintah Tuhan Yesus dan diberkati dengan limpahan ikan, kita juga dipanggil untuk melayani. Kasih Allah yang ditanamkan di dalam kita harus meresap dalam setiap perbuatan dan perkataan kita, juga pikiran kita, sehingga orang-orang yang kita layani dapat merasakan hadirat Allah. Pada saat yang sama, kita juga diajak untuk rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan Yesus. Seperti Simon yang meninggalkan segala sesuatu untuk menjadi muridnya, kita juga harus siap meninggalkan kehidupan yang lama dan memilih jalan baru bersamanya, bersama Tuhan Yesus. Saat kita memilih mengikuti Tuhan Yesus, Dia akan memberkati dan memperluas pemahaman kita tentang kasih dan pelayanannya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kami keberanian dan keteguhan hati seperti Simon untuk meninggalkan segala sesuatu demi mengikutimu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bagi kasih-Mu di dunia ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.